yang lu dapetin sama resiko yang lu harus ngalamin itu worth it nggak? Ini yang membuat gue satu, gue seneng ke cave karena disitulah gue merasa gue paling dekat sama Tuhan. Creepy banget sih, lu ada deh, lu lihat aja kalau di salah satu di reel gue tuh lu kayak di dunia antah berantah, terus kayak ada warnanya gitu, terus sampai kayak gue mesti nge-squeeze badan gue gitu loh yang kayak. Berarti buka tangki, dorong, oper dulu, terus nempel. Gitu. Iya nempel, jadi kayak gila dulu nih laut kering jadi darat gitu keisi air lagi. Ada lele-lele jumbo gitu ada, tapi kayak lele keramat gitu. Oke guys, jadi gue kedatangan tamu. Ini kebetulan juga sahabat gue, namanya Sarah Diana. Ya, panggilannya? Neng, Sarah, terserah deh. Ya, biasa lu manggil gue apa sih? Pokoknya gue manggilnya tuh Diana. Jadi ini dia punya kayak specialty khusus ya. Jadi ada beberapa alat yang kita display di depan ini. Menurut pandangan gue, dia adalah the first female cave diver di Indonesia. Ya, jadi gue udah berapa lama ini ngikutin IG-nya dia. Dan IG-nya itu namanya unik banget. Lu silakan bilang. Namanya Kebo Bunting karena saya suka makan ya. Oke, jadi nama akunnya adalah Kebo Bunting. Gue kaget juga namanya Kebo Bunting, tapi very catchy juga. Nah, jadi gue udah ngikutin dia udah lama banget, kita udah temenan. Tapi dia punya story-story yang menarik tentang cave diving. Tapi nggak cuma cave diving ya. Yeah. Dia ini menurut gue agak random. Karena dulunya itu lu berasal dari atlet basket. Yeah. Oke, sebelum ke cave dive, atlet basket juga. Terus lu juga sekarang ngelakuin maraton juga. Iya. Ya kan? Jadi kebanyakan mau. Lu punya activity tuh random banget. Lu maraton juga. Iya, gue pernah ngeliat lu ikut lomba dayung. Iya. Dragon boat. Iya, dragon boat. Oke, terus lu dari maraton, lu juga snowboard. Karena diajakin lo kan. Iya, oke, sampai udah beli papan juga. And then lu ada lagi gak yang gua nggak tahu? Dulu gue MMA sama Jiu-Jitsu. Nah, itu dia, MMA dan Jiu-Jitsu. Kita manjat juga kan bareng. Iya, dan juga sports climbing. Jadi hampir semuanya itu dilahap sama si temen gue Diana ini. Jadi bicara mengenai background lo, dulu lo asal mulanya atlet basket. Iya. Itu berapa lama? Waktu zaman dari SMP sampai kuliah kali ya, gue main di klub sama di sekolah-sekolah lah biasa, sama Libama. Oke. Dan sekarang lu kadang-kadang masih sering latihan juga kan? Nah, ini gara-gara pandemik, terus gue diajakin teman-teman gue yang veteran basket gitu, terus jadi kita sekarang tiap tahun ikut kejuaraan veteran gitu. Oh, makanya lu masih sering latihan, terus juga masih sering kayak tanding-tanding pergi. Bener, ya jadi kan, yang mantan-mantan atlet, ya? jadi kan kayak seneng aja ngumpul-ngumpul kan. Oke, itu berapa kali activity kayak gitu? Latihannya cuma seminggu sekali sih. Oh, yang buat fun aja ya berarti iya, buat ya? Fun aja. Udah nggak ada kayak kejuaraan serius lagi ya? Iya sih. Oke, nah lu sebelum ke cave dive, berarti kan lu berawal dari scuba diving biasa dong, dari open water. Itu berapa lama yang membuat lu decide dari open water, terus ngambil sertifikat berikutnya, dan lu harus ngambil cave dive sertifikasi? Karena kan cave dive sertifikasi di sini udah ada belum sih, by the way? Udah. Oh, udah ada? Udah ada sekarang. Oke, tapi lu ngambilnya di sini atau di luar? Terakhir gue ngambil di sini kok. Oh, di sini juga? Tapi yang instruktur gue tuh orang Malaysia. I see. Oke, itu berapa tahun sebelum lu decide, oke, gue mau cave diving? Cave dive ya. Gue mulai diving itu 2008-2009. Right. Udah gitu gue tipe yang diver yang I always take my time gitu loh. Gue nggak dari satu sertifikat, gue nggak ngebut ke sertifikat lain. Jadi panjang dari 2008-2009 sampai ke 2019 gue dapet sertifikat, atau 2020 kan lumayan lama kan itu, kayak 11 tahunan gitu. Jadi gue selalu pelan-pelan gitu sih kalau ngambil sesuatu. Tapi dari 2011 gue sebenarnya pengen jadi cave diver, tapi nggak tahu caranya gimana. Jadi waktu gara-gara nonton film sih, gue nonton film Sanctum, terus kayak, gue pengen jadi cave diver ya. Tapi waktu itu ternyata nggak ada orang bisa ngasih license cave diving kan. Kayak masih bingung kayak apa tuh, kayaknya ini olahraga yang mahal gitu loh. Gue cuma nyimpen aja sih kayak di dalam, gue pengen jadi cave diver gitu. Sampai akhirnya di 2019 atau 2020 ya akhirnya gue bisa jadi cave diver gitu. Oke, gue juga pernah nonton Sanctum deh. Pokoknya yang kayak tentang di gua-gua gelap-gelap kayak gitu, kecelakaan kan. Iya. Sanctum. Terus ada lagi yang mungkin kalau yang lebih up to date tuh 13 Lives ya. Iya, based on true story kan. Iya, itu yang juga. Lately kenapa semua orang pengen jadi cave diver sebenarnya gara-gara itu.
Gue enggak sih. Gue nonton tetap aja ya, gue diving biasa aja. Karena menurut gue, memang lihat footage-nya Diana kalau dia lagi cave dive, itu apa sih? Kayak very calming. Bener, kayak meditasi. Ya, kayak meditasi. Itu beda ya kalau kita di laut terbuka gitu kan ada ikan-ikan, kita ngelihat ikan gede, ikan kecil, terus warna-warni. Tapi kalau di gua kan yang lu lihat hanya stalaktit sama stalagmite, batu-batuan, fosil. Mungkin ada sih kadang beberapa apa sih kayak kalau di Jawa tuh di cave-nya tuh ada lele-lele gitu-gitu. Oh, ada? Ada lele-lele jumbo gitu ada, tapi kayak lele keramat gitu. Wait. Lele gede tapi keramat. Kayak lele keramat. Bukannya cuma segede gini ya? Enggak, dia lumayan gede-gede gitu. Tapi kata itu lele? Terus kata orang-orang itu tuh udah ada di situ sebelum manusia. Jadi itu ya Indonesia lah. Jadi itu lele yang dikeramatkan. Ada yang kayak gitu-gitu lah. Terus binatang-binatang tuh yang kayak transparan gitu karena mereka nggak kena sinar matahari, jadi nggak punya pigmentasi. Oh, iya. Kalau lo istilahnya kayak ikan-ikan yang jauh di bener. Dalam bawah banget yang nggak kena matahari kan udah kayak transparan gitu kan ya. Ada kadang-kadang ada. Itu lu lihat juga kayak begitu? Ada. Selama ini lu udah cave dive di mana aja? Meksiko. Terus bau-bau di Buton sama di Tuban. Jawa tuh Tuban doang sih. Oh, dari Jawa cuman ada di Tuban gitu. Iya. Tapi kalau yang sementara ini di antara daerah Jawa sama di Sulawesi, bagusan mana? Ini preference ya, kalau gue lebih suka di Sulawesi, soalnya kayak lebih beragam gitu. Dia itu kan karst ya, jadi kayak batu-batunya putih, jadi bagus kan kalau lo kayak ngambil video gitu. Nah kalau di Jawa itu batu-batunya hitam, kenapa banyak silt gitu. Mungkin karena gue kurang tahu sih, tapi ini takut salah ngomong ya. Cuma mungkin nih karena dari sejarahnya kan pasti beda kan, dari umur guanya juga pasti beda gitu, dari kayak kandungan mineral batu-batuannya juga pasti beda. Tapi sama-sama beningnya. Kalau di Jawa mungkin karena itu cave yang benar-benar baru, nah itu tuh masih butek. Jadi kalau lo masuk masih kelihatan, pas pulang itu tuh kayak lo mesti pegangan tali gitu, udah hitam gelap gitu. Oke. Kayaknya banyak silt, debu-debu yang udah kadang tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun tuh semua pada naik. Tapi yang gue heran ya, maksud gue nonton, terus gue juga punya beberapa teman yang sekarang into cave dive ya. Tapi buat gue itu kan ini benar-benar tingkat yang sangat ekstrim. Istilahnya tuh lu nggak bisa ya lu harus disiplin, ya lu harus pokoknya lu disiplin tentang mengatur peralatan dan segala macam. Lu nggak bisa kayak skip cut corners gitu, dan istilahnya anything can go wrong, ya kan? Maksud gue setiap kali lu turun, lu pasti punya perasaan yang kayak, ya istilahnya gimana ya? Istilahnya kayak coming back alive-nya itu ada resiko-resikonya setengah-setengah gitu lah. Benar. Pasti kan? Sama kayak naik gunung kan, sebenarnya agak ada gitunya juga pastilah. Nggak juga sih, kalau naik gunung kan lu bisa teriak, tolong! Nanti kan ibaratnya, ya kan, maksud gue, lu mencari pertolongan itu sebenarnya lebih mudah. Misalnya kayak lu ada HP, lu bisa nelpon orang, syukur kalau ada sinyal, ya kan? Terus kalau misalkan ada petir atau ada hujan, lu bisa berteduh bikin shelter. Oke, ya kan? Terus kalau misalkan ada kenapa-napa, lu bisa minta tolong sama teman untuk evakuasi turun ke bawah minta tolong. Jadi strategi untuk lu selamat itu jauh lebih banyak. Optionnya lebih banyak ya. Nah, kalau cave dive ya buat teman-teman yang nyelam tahu masuk ke dalam goa, itu kan tertutup. Lo cuman bisa satu entry dan exit bolak balik. Biasanya, kecuali di ujung sana ada lagi ya. Iya, kecuali lo harus yang kayak nanti di sana ada chamber, terus ada plan-nya lah. Ya, ada plan-nya lagi, ya kan. Nah, tapi kan lo dengan masuk begitu aja kan preparation-nya itu udah sekian banyak. Itu worth it gak sih? Maksud gue kayak yang lo dapetin sama resiko yang lo harus ngalamin itu worth it gak? Kepuasannya ya. Gue sih ngerasa gini, pas emang bedanya gini. Kalau waktu kita belajar diving, kita kan pasti belajar kayak buoyancy, cara pakai alat, gitu-gitu dong. Kan kita baru belajar lah ya, kita pengenalan, terus kita excited ngeliat ikan apa segala. Nah, pas belajar cave diving ini, itu tuh kayak lu diajarin survival mode. Jadi lu diajarin cara bertahan hidup kalau gue sih, karena gue suka banget si cave diving ini. Jadi I take it seriously kan, ngerti gak sih? Bukan yang kayak
mesti ngerti gak sih kayak gue kayaknya keren nih foto di dalam cave. Jadi gue bener-bener kayak merhatiin gitu kayak bener ya, ternyata selama training itu gue diajarin kalau temen lu hilang apa yang lu harus lakukan. Terus kalau misalnya lampu lu mati apa yang lu harus lakukan gitu kan, atau lu tiba-tiba kehilangan pegangan tali, lu nyasar apa yang lu harus lakukan kayak gitu. Terus kalau temen lu pingsan di dalam, lu mesti gimana nih? Atau hilang, kayak gitu kan, terus gimana gitu kan, lu jangan panik gitu kan. Terus kayak semua alat kita tuh ada backupnya. Kayak lu bawa sesuatu tuh biasanya kalau di cave tuh 2 minimal. 2 kayak ini kayak ada masker aja gue selalu bawa cadangan. Lu di laut jarang lah ya lu masker bawa cadangan ya. Nggak pernah gue bawa masker 2. Iya, gue selalu bawa 2. Jadi di pouch setahu gue yang backup gue tuh cuman ya regulator sama yang primary sama secondary doang kan. Tapi gue torch gue cuman bawa 1. Reel 1, helm. Itu pun lu sering kan nggak bawa kan, Ril? Ngapain bawa reel di dalam? Nggak pernah. Karena udah ada yang bawa kan, kayak ya udah gitu aja kan. Nah, berarti lu setiap kali diving lu punya teman buddy juga? Punya. Punya. Biasanya Bona namanya. Pasti dia? Mostly pasti dia, atau kalau gue di bau-bau karena gue udah sering diving sama orang lokal di situ, gue udah nyaman. Karena mereka yang banyak nemuin gua-gua di bau-bau itu di Sulawesi. Tapi biasanya tetap sama si Bona begitu? Biasanya, tapi terakhir gue pergi itu ya sama si orang lokal. Tapi kan ya gue udah sering diving sama mereka, gue udah tahu. Jadi kalau mau diving di cave itu biasanya gue cari tahu dulu gue divingnya sama siapa ya. Ini orang yang gue harus percaya nih. Iya dong. Ibaratnya kalau gue nanti hilang di dalam, lu bakal itu nggak nyariin gue gitu kan. Bakal ada yang nyariin atau enggak nih ya kan? Tinggal nih ya. Jadi lo biasanya bener-bener sama yang udah tahu sih. Itu kayak dia rese nggak nih diving ya? Ibaratnya gitu, egois nggak gitu-gitu, bisa teamwork nggak? Terus main-main nggak, bener-bener kayak alat gitu lo bener-bener prepare nggak? Soalnya pas lo mau masuk gitu kan, kita tuh cek alat. Jadi kayak gue tuh harus tahu sebenarnya alat-alat lo tuh di mana. Biasanya gue tahu Bona alatnya, pisaunya Bona ada di sini. Gitu. Atau pisaunya buddy gue ada di sini. Senter cadangan dia ada di sini nih. Terus masker dia ada di mana? Masker cadangan dia ada di sini. Gue tahu semua letaknya. Jadi kalau ada apa-apa sama dia, gue tahu gimana gue harus bantuin dia. Bukannya kalau biasanya udah panik begitu lu lupa semuanya ya? Nah makanya lu pas lagi latihan diajarin supaya nggak panik. Kayak lu ngikat, lu gimana? apa. Kayak waktu tuh itu kan lu nggak bisa latihan ya. Maksud gue kan kalau kejadian lu baru kepikiran semuanya tuh kayak di mana gitu. Tapi kan yang namanya posisi lu nervous ataupun dengan situasi life and death-nya itu kan bisa clutter gitu loh. Pasti. Kayak brain fog gitu loh. Benar-benar. Tapi pas training tuh benar-benar kayak kan gue pakai 2 tabung ya, pakai side mount kan konfigurasinya. Jadi kayak ini kalau tiba-tiba regulator lu yang itu free flow nih yang ini, lu mesti gimana, lu mesti nutup, lu mesti apa gitu-gitu tuh ada latihannya kan. Lu udah dikasih tahu nih caranya. Nanti along the way pas lagi ujian itu nanti instruktur lu tuh akan yang lu lagi diving jebus alat lu dibikin fail, diresain lah sama dia gitu. Jadi udah latihan. Ntar ditutup lah sama dia tankinya gitu. Bener, yang kayak gitu-gitu ya. Terus lagi benang maskernya dibuka. Bener, gitu. Bisa kayak gitu-gitu ya, kayak gitu. Atau lu kayak diikat di tali, lu stuck gitu kayak nyangkut nih. Berarti kan lu tali itu kan sebenarnya jalan lu pulang kan. Lu mesti potong talinya, lu mesti ngikat lagi. Ini yang kayak gini nih ya? Iya, ini tali-tali yang kayak gini jadi. Ini tali-tali kayak gini tuh mahal loh, harganya kayak 5 jutaan. Ini berapa meter ya kayak gini ya? Ini kayaknya 200 deh kalau gue nggak salah. 200 meter? Ini 200 meter, ini primary reel. Lu pernah pakai ini sampai ujungnya, sampai tinggal kecil gitu pernah? Enggak sih sejujurnya, karena gue banyakan yang udah dieksplor sama orang sana. Kebanyakan. Berarti pada saat lu turun rata-rata talinya udah pernah dibuat? Udah ada yang belum dibuat, tapi kita biasa kalau eksplor nggak panjang-panjang, dikit-dikit dulu kan, deket-deket dulu. Iya. Nanti baru sambung lagi gitu, jadi nggak habis semuanya. Berarti kalau pas, soalnya gue liat dari video lu kan kayak di reels gitu ya? Lu turunnya aja tuh dari batu, lu harus rappelling. Lu harus pakai peralatan. Rappelling ya? Ya, lu pakai, intinya lu udah pakai wetsuit, udah pakai gear, udah pakai helm. Terus turun ke bawah, tangki-tangki diturunin, terus baru lu descent gitu kan. Itu lama gak sih kayak persiapan lu dari, pertama yang gue bingung adalah lu nginepnya di mana gitu loh. Sebelum itu lu kejadian, berarti preparation lu dulu tuh kayak sehari sebelumnya lu udah pasang-pasang alat-alat, atau pagi itu lu baru ngurusin? Pagi itu sih sebenarnya. Maksudnya pagi itu baru biasa kita kalau di ya gue paling sering ke bau-bau kali ya sih. Jadi kita nginepnya tuh di balai desa biasanya. Jadi kita tendaan aja, kayak lu tau kan kalau balai desa tuh hall gede gitu. Terus kayak yaudah kita tendaan aja di dalam balai desa situ. I see. Ya abis itu baru kita pergilah, udah bawa kompresor segala macem. Baru abis itu ada timnya yang di situ yang bisa bikin rigging.
Oh, buat lu turun ke bawah Iya, itu? buat safety. Jadi ada safety timnya yang bisa bikinin rigging, kayak kita udah bawa tali, segala macam, harness. Sebenarnya gue pernah belajar, tapi kayaknya kalau baru belajar tuh kan lu nggak pakai juga, lu lupa ya. Lupa ya. Iya, kalau gue sih jujur gue lupa. Walaupun gue udah punya license-nya, tapi gue lupa. Jadi gue memilih mempercayakan ke yang udah lebih ngertiin dan sering kan. Mereka udah sehari-hari kan. Gitu. Tapi lu harus belajar rigging juga untuk sebagai cave diver? Sebenarnya kalau ranahnya eksplorasi, apalagi kalau di luar negeri, lu nggak punya banyak tim ya. Maksudnya kan biasa kalau di luar itu kan timnya kecil ya. Akan lebih baik kalau lu bisa. Tapi kalau kayak gua ya gitu kan, kayak pengalaman gua kalau untuk pasang rigging tuh kurang banget. Jadi menurut gua bahaya kalau gua yang pasang ya gitu. Jadi menurut gua mendingan yang udah sering pasang. Lebih ngerti aja. Lebih ngerti gitu. Oke. Berarti, Taulah kapasitas berarti lo. di daerah tempat lu cave dive itu jauh dari kayak dive center, jauh dari tempat penginapan kayak hotel gitu. Jadi itu kan ibaratnya kayak di satu, kayak apa ya, kayak di bisa di goa yang entah berantah gitu kan. Iya. Gue suka banget gitu? eksplorasi, jadi kayak kadang kita udah zong gitu, kayak jalan berapa kilo gitu. Sebenarnya sama sih kayak naik gunung, jadi kayak kita udah jalan nih, naik turun gunung terus udah bawa tangki ya. Kayak kita udah jalan sejam lebih gitu kan. Udah capek banget, terus ternyata begitu turun ke cave, zong gitu. Maksudnya cave-nya tuh ternyata cuma pendek banget, lo nggak bisa gitu. Oh, ada gitu. kayak gitu-gitu, kalau eksplorasi serunya sebenarnya kayak gitu-gitu sih ya. Oh, berarti orangnya yang bilang, oh ya nih kita ketemu cave, orang bisa, tapi ternyata begitu lo nyampe. Penduduk desa bisa kayak, ada cave nih kayaknya gitu kan. Terus kayak dikasih tau lah ke orang-orang lokal yang dive center di situ kan. Jadi dive centernya itu adanya itu di Bau-Bau. Kita harus naik ferry nyebrang ke Pulau Muna. Nah itu yang banyak gua. Iya, nah kita ke Pulau Munanya itu baru abis itu kita explore di sana. Dan banyak banget cave yang belum ke explore. Namanya juga kota 1000 gua kan. Oh gitu. Jadi di Muna banget. Itu. Di Muna itu seru banget sih menurut gue. Oke. Tapi yang lu pernah ngeliat di Meksiko sama di sini itu sama nggak? Kayak kontur-kontur gituannya gitu? Sebenarnya secara ada beberapa tuh yang mirip si kontur batu-batuannya, stalagmite-nya. Tapi yang gue pelajarin emang di Meksiko karena mereka tuh goanya kalau gue nggak salah mereka tuh pernah kejatuhan meteor. Jadi dari goa satu ke goa satu itu nyambung. Banyak yang nyambung sampai ada yang 400 kilo lebih. Makanya banyak yang jaraknya segitunya. Iya, banyak yang kayak nyasar terus akhirnya hilang, mati gitu-gitu. Iya. Nah, kalau di kita gue sih belum nemuin yang sepanjang itu ya, sampai ratusan kilo tuh belum ada. Karena kita nggak pernah kejatuhan meteor. Ratusan kilo? Ini bener-bener katanya 430 kilo. Ada 400? Lu kayak dari sini sampai Semarang gitu? Iya. Ada yang gitu, dan bercabang-cabang itu karena kejatuhan meteor. Itu jadi kayaknya mungkin terus si cave-nya itu banyak yang nyambung-nyambung gitu kan. Nah kalau di kita tuh nggak pernah kejatuhan meteor, jadi cave-nya lumayan ya pendek-pendek lah, paling lama gue juga mungkin 1,5 jam 2 jam terus ya udah balik lagi. Itu untuk 2 tabung lo itu bisa 1,5 jam? 2 tabung gue bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Lama juga ya? Karena biasanya cave itu nggak terlalu dalam biasanya ya, kayak sebenarnya gitu. Dalamnya tuh mungkin 5 sampai ada yang dalam juga di Pulau Muna, cave terdalam kita tuh 70 meter. Gue coba pernah ke sampai 45 meter dan lah. Karena license gue belum ke 70 cave. Harus pakai trimix ya? Karena lo harus kayak rigging gitu lah. Itu namanya take cave, lo harus pasang naro tangki lagi di luar gitu-gitu segala macam. Jadi gue cuma pernah sampai 45-an doang, gue nggak pernah ke 70. Cuma rata-rata cave di kita tuh kayak 5 meter, 15 meter. Jadi nggak terlalu dalam, gitu. Cuma yang bahaya kan emang karena lu kan kalau ada apa lu nggak bisa langsung keluar kan, lu mentok kan, ngerti gak sih? Itu yang bikin bahaya, terus sama percabangan nyasar itu sih sebenarnya yang kenapa banyak yang meninggal di dalam cave sebenarnya karena itu, karena nyasar hilang. Jadi dia masuk, terus kalau talinya, jadi kan lu begitu turun gitu kan talinya udah dipasang dong, namanya apa namanya? Safety line lah gitu ya, kayak safety line, berarti lu ngikutin. Primary line-nya, ya. Gue ngikutin, tapi kan kadang tuh ada misalnya gini nih, masuk ke cave nih, terus kan kayak di situ kayaknya ada lubang deh. Kayak gue pengen tahu ada lubang apa, gitu. Penasaran kan, belum ada talinya kan. Nah, biasanya gue pakai yang lebih kecil nih, Oke. Jadi gue cantelin, abis itu terus gue nyebrang lah ibaratnya. Nanti kalau ibaratnya udah mentok balik lagi gitu. Iya, gue udah mikirin lah sampai, terus gue udah ngasih tanda pakai cookies gue nih, tanda keluarnya. Oke, coba bentar. Ini ada beberapa alat di sini. Helm kan dipakai supaya lu nggak kejedot. Yes. Karena ya batu-batu terus kan suka jatuh-jatuh kan. Soalnya ini true story nih, pernah menyelamatkan nyawa gue. Gue pernah
di dalam cave terus kayak gue udah kayak udah mau keluar nih, jadi gue kayak ngebut gitu kayak udah mau keluar duduk gitu, tiba-tiba atas gue tuh rendah, jadi bak kepala gue kayaknya kalau nggak pakai helm sih udah mati sih. Sini samping ini buat pasang apa nih? Ini buat pasang ini lagi, buat pasang apa namanya cadangan buat torch lampu. Oh, headlamp tuh di sini, kiri kanan. Gue ada yang di sini, ada yang gue taruh. Ini kan buat cadangan, ada yang gue taruh di belakang, sama ada yang primary light gue itu canister. Oh ini? Yang itu. Oke, bentar. Wah, ini dari kotaknya itu kelihatan mahal. Ini mahal nih kayak ini. Sampai dikasih kayak bantal-bantal gini. Yang mana? Ini dong. Ini baterainya. Ya. Oh, gitu. Gini. Ntar gue keluarin ya. Oh, ini sih mahal sih. Mahal kan? Kelihatan ya. Berapa harganya? Ini kayak hampir 14 juta. Buat lampu doang tuh? Buat lampu doang. Ini berarti memang didesain supaya terang banget dan bisa tahan berlama-lama, berjam-jaman. Ini burning hours-nya 6 sampai 12 jam. Iya kan nggak mungkin pakai batu baterai dong? Enggak, ya kan? Ini baterainya kan. Nih. Oh, model kayak gini. Ini baterainya. I see. Lithium ion. Ini 6.800 mAh. Oke. Iya, sesuai lah ya. Gini ini lah. Bisa dipakai buat drone terbang nih. Nah, tadinya punya gue lebih gede. Jadi punya gue kalau nggak salah, ini kan 9.000 ya. Ininya, apa namanya? Lumennya. Punya gue dulu kayaknya 13.000. Tapi gue suka ini karena lebih kecil. Dan cukup buat gue. Udah berarti itu cukup. bisa nerangin satu chamber gitu ibaratnya, itu. Dia lebih gini, dia itu bukan kayak kalau video light kan nerangin kan. Kalau ini kayak lebih agak fokus gitu. Kenapa? Karena ini lurus bukan float. Iya, gitu. bisa sebenarnya ada mode-nya sih dia. Ini ada beberapa mode, tapi dia bisa kayak fokus gitu, apa sih? Lebih kayak pointing gitu. Karena ini akan jadi language lo buat ngobrol, buat ngasih sign ke teman. Ngerti nggak sih kalau lo ada masalah lo gini, atau kalau misalnya teman di belakang kan lo mau, are you okay, lo nanya gini. Oh, nanti dia juga balas gitu? Dia akan balas. Jadi cara signalnya tuh gitu. Kan maksudnya kalau kayak diving kan kita nanya kayak ini trouble gitu. Iya, jadi kalau trouble lo gini-giniin lampu lo. Oh, karena memang posisinya tuh kalau kita kan diving begini ya, mungkin sebelah-sebelahan ya. Iya. Tapi kalau cave dive kan mungkin depan-belakang. Iya, biasanya depan-belakang sih. Karena kan kadang sempit. Tempatnya sempit. Masa sih? Iya, kan beberapa restriction kan kayak masuk aja lo mesti satu-satu atau kan lo mesti buka tangki. Segini? Ada deh lo kalau lihat di video gue ada yang kecil banget sampai misalnya segua aja nih, sampai kayak gue mesti nge-squeeze badan gue gitu loh yang kayak. Berarti buka tangki, dorong, oper dulu, terus lo lewat. Ya enaknya side mount, kenapa konfigurasinya adalah side mount? Karena lo bisa buka dua-duanya, lo bisa begini. Lurus kayak begini? Iya, bisa lurus kan. Superman gitu? Iya, kalau lagi restriction. Tapi kalau misalnya back mount, ya kan, itu kan kayak lebih susah. Nyangkut, nggak semua tempat lo bisa datang, masukin gitu jadinya. Males banget gak sih kayak gitu? Gue suka banget sih, itu dia. Kan orang-orang nanya kenapa sih gitu. Buat lo tantangan, gue dengernya kayak, gue kayak naik gunung aja deh. Gue ngeliat Rikas naik gunung tuh kayaknya juga, aduh capek banget kayaknya, Kas. Gue kayak ngeliat lo naik gunung, kadang gila, enak gak capek-capek. Udah gitu lo kan kadang dari satu gunung ke gunung lain kan. Gue sih salut sih, kayak lo gak capek-capek sih. Saya capek, tapi gue senang, happy gitu. Karena dapat view-nya tuh, buat gue beda-beda gunung itu selalu beda-beda view, beda-beda experience. Dan jalurnya itu gak pernah selalu sama. Tapi kan kalau kayak lo kan, setiap kali lo naik, kayak lo turun ke bawah gitu kan, kayak aja lo kayak ngetes hoki lu berapa kali sih buat kayak gue kalau jadi suami lu kayak ibaratnya kayak ada bini gue lagi kayak cari penyakit banget ini. Yang penting mungkin asuransinya gede kali ya. Tapi ada asuransi yang cover? Kalau saat ini sih gue pakai ada asuransi diving sih, gue ada Dan. Dan harusnya sih ke cover. Harusnya ke cover lah sama Dan. Kalau ada emergency gitu-gitu kan sesuai sertifikat. Kecuali kalau misalnya lo diving nih, terus sertifikat lo belum cave dive, lo diving di cave, ya itu nggak di cover. Tapi kalau lo diving di cave, lo punya sertifikat cave, itu di cover. Oke. Gitu. Tapi ya apa ya, sama sih kayak gunung. Menurut gue challenge-nya beda-beda itu kan. Kadang-kadang kan ada yang tempat yang kita harus jalan dulu nih, bawa barang-barang kita kayak
masukin hutan-hutan kayak sejam lebih gitu misalnya ya. Itu lu jalan 1 jam tuh buat nyampe ke site-nya untuk turun? Ada yang kayak gitu, ada yang cuma 15 Terus menit. Terus bawa tanki atau dibawain? Ya gue ada, tentunya, karena di Indonesia saya manja ya. Tentunya ada tim yang membantu ya, tentunya dari dive center. Penduduk lokal soalnya tuh kayak nggak pakai, ya lu kayak di Rinjani gitu-gitulah. Lu cuma pakai sendal jepit, kita udah pakai sepatu keren, ngerti kan? Kita udah kayaknya anak gunung banget gitu kan, udah pakai North Face gitu kan. Ternyata kayak mereka cuma pakai sarung sama sendal jepit, kayak gila ya, mereka kayak jalan enteng banget ya bawain barang kita, ngerti kan? Ya udah biasa sama lah. Ini juga mereka gitu warlock. Gila, gue jalan aja bawa diri aja, kayak kadang cuma bawa ransel aja ribet kan gitu, cuma bawa helm, tapi barang-barang pribadi gue bawa sendiri. Cuma bawa tanki itu kadang susah banget loh. Tanki itu berapa kilo? 15 kilo ya? Lebih ya? Ya berat ya pokoknya. Setahu gue berat sih, gue gak pernah nimbang. Dan kan kita 2 kan gitu. Itu lu harus bawa berapa tanki ya setiap kali ke site dan mau turun? Dan itu turunnya sekali atau 2-3 kali gitu? Biasanya sih gue kebetulan napas gue lumayan irit, biasanya gue emang cukup 2 tangki itu cukup. Sehari cuma turun sekali? Kan? Nggak, sehari kadang biasa 2 kali sih. Oh. Biasa 2 kali. Jadi kayak gue kalau turun yang tempatnya susah sekali, tapi lama gue. Kayak 2 jam gitu gue bisa, 2,5 jam bisa. Itu lama loh? Iya lumayan. Dan yang serunya tuh kayak, ya kayak di gunung sih guys, kadang-kadang tuh kayak ada H2S tuh kayak apa sih? H2S apa? Kayak sulfur gitu. Jadi dia begitu di dalam kayak creepy banget sih, lu ada deh lu lihat aja kalau di salah satu di reel gue tuh kayak bener-bener tuh kayak lu kayak di dunia antah berantah, terus kayak ada warnanya gitu, terus kayak apa ya? Kayak gas putih gitu. Jadi gasnya tuh ada tahu. Jadi dia itu baunya tuh kayak telur busuk, kayak rotten egg. Tapi lu kecium tuh dari pakai itu? Nah lu jangan buka mulut tuh kalau lagi kayak gitu, lu jangan tuker regulator. Kan kita kan biasa biar balance tuker regulator. Nah lu jangan tuker regulator. Jadi tapi emang kecium, baunya lumayan kecium. Tapi tuh indah banget, lu kayak apa ya? Kayak di atmosfer apa gitu banget ya. Sih, ya. Kayak lagi di mimpi gitu, kayak lagi bagus banget. Nah kayak gitu, itu kan maksudnya beda lagi kan. Terus kayak kadang gue pernah di Bobo tuh nemuin yang fosil kimah tuh yang kayak segede-gede gini. Gue kayak ini berapa juta tahun gitu kan, fosil-fosil segede gitu. Lu mana pernah ngeliat kimah lagi segede gitu kan. Dan tuh 1 chamber loh. 1 chamber itu tuh bener-bener fosil kimah gitu. Terus ada yang bener-bener terus Sodastro gitu, jadi kayak dia tajam-tajam gitu, itu juga cakep banget. Ada yang jadi setiap batu, setiap fosil itu menurut gue kayak beda-beda. Terus kadang-kadang ada bekas tulang-tulang apa ular lah atau babi hutan. Itu gitu. Mereka aja berarti yang ibaratnya masuk ke goa itu tapi nggak bisa keluar dong. Betul. Iya kan? Iya. Ya, penyu, kan, iya. Ya kayak penyu aja kan dia juga tetap harus keluar buat napas kan. Iya. Berarti dia juga stuck di situ dia kan. Stuck di situ. Mungkin dia karena dia takut, dia ngumpet, tahu-tahu, "Hey, where am I going?" gitu kan ya. Bener. Terus ada apa? Keramik dinasti Ming apa gitu-gitu. Hah? Di bawah ada. Kok bisa nyampe di situ sih? Gue juga nggak tahu, maksudnya gue tuh jadi ngerasa. Maksud gue kayak itu kan jauh gila. dari peradaban ya. Maksud gue itu kan di dalam goa dan beratus-ratus meter di dalam gitu. Kok bisa nyampe? Apa itu dulunya orang masuk di situ dan tempat tinggal gitu? Enggak? Menurut gue bisa jadi. Kenapa yang gue seneng dari cave? Karena gue ngebayangin nih, dulunya tuh laut, ya kan? Iya. Dia dulu laut, udah gitu jadi daratan, fasenya, bener kan? Iya. Terus sekarang keisi air lagi. Jadi naik lagi Jadi airnya. itu kan butuh kayak ratusan juta tahun kan, Mas? Iya. Gue tuh suka ngebayang gila berapa banyak history tuh yang kesimpan di sini sih. Iya dong, kayak lu tuh jadi ngebayang dulu tuh mungkin ada manusia tinggal di gua ini. Terus kadang lu bisa nemuin kayak fosil penyu gitu di atasnya gitu. Iya, nempel. Jadi kayak gila dulu nih laut kering jadi darat gitu, keisi air lagi. Oh gitu. Itu yang jadi kayak itu yang menarik sih. Ini gue lumayan mendengarnya kayak lumayan seru sih. Gue pikir kan kadang-kadang mungkin kan orang kesana hanya untuk mencari sensasi atau kayak adrenalin gitu. Karena orang-orang kayak ngapain sih di tempat gelap-gelap gitu kan? Apa sih lu kayak nyari mati aja gitu kan? Tapi menurut gue ada part itunya gitu. Iya. Part historinya kayak terus dia baru nemuin fosil ya kayak mangkok dinasti Ming gitu. Terus ada koin Cina gitu, berarti mungkin dulu di sana di bau-bau itu kan kerajaan ya. Terus kan mungkin jalur perdagangan juga bisa kan. Kayak gitu-gitu. Jadi gila dulu mungkin ada nih pedagang, ini jalur perdagangan atau kayak dulu ada nih mungkin orang tinggal di goa. Gue jadi ngebayangin kayak gitu, tau gak sih?
Ya, gue juga nggak tahu sih. Gue baru tahu malah terdengar sekian dalamnya gitu, malah bisa ada kayak peninggalan-peninggalan kayak gitu ya. Iya. Berarti di luar kayak gitu juga kayak koin-koin gitu juga pasti banyak dong ya harusnya. Sebenarnya kalau lo cari-cari lagi, ya kadang-kadang yang apa penduduk lokal situ yang dive center gue yang biasa bawa gue itu nemuin sih. Ya gue ditunjukin sama mereka, tapi kita nggak bawa ke atas, jadi kita taruh aja di situ supaya orang yang cave diver lain tuh kayak bisa ngeliat juga gitu kan, soalnya seru banget kan. Dan gue pernah kayak nyari harganya gitu di Yahoo Auction ya, di kayak mangkok itu, dan mahal banget. Oh gitu? Iya, itu kayak bener-bener kayak berapa puluh ribu dolar gitu. Lo langsung pengen jadi cave diver? Enggak, gue nitip lo aja. Enggak, gue bilang, ini fotonya. Kita bagi hasil gimana, Di? Makanya, gitulah. Aduh. Tapi di luar dari perlengkapan, pakai yang lo jadi ini yang main lampu tuh ini headlight. Ini buat penerangan ini untuk canister. Yang gedenya, canister. Bener. Terus lu bawa 2 backup light. Gue bawa 2 backup light lagi. Oke, terus lu bawa reelnya ini 3-3-nya ini? 3, biasa gue bawa 4 sih sebenarnya sih. Oke, ini yang gede banget. Ini yang lu pakai pertama primary. Atau ini yang pakai pertama biasa gue taruh di depan sih kalau buat nandain kayak gue masuk ke dalam. Kalau lagi nggak eksplorasi ini buat naruh di depan. Jadi tuh kalau mau masuk ke cave lu harus nandain di atas kalau gue lagi ada diver lu di bawah. Tahu. Itu kayak ngasih tanda. Ya. Oh, ini berarti yang ini kan yang lu pegang kan? Iya. Nandainnya pakai apa? Jadi biasa di situ kan ada primary line tuh yang udah dipasang itu. Jadi dari luar, dari atas tuh yang kelihatan, dari tempat yang kelihatan biasa gue pasang, gue masuk, gue pasang ke primary line ya. Jadi ntar pas pulang gue ambil lagi. Jadi untuk nandain di atas, di bawah masih ada orang. Ada orang gitu. Ya, karena itu lumayan penting juga sih. Kayak gitu-gitu di cave diving lumayan penting menurut gue. Oke, ini yang gede, ini bisa sampai 200 meter, which is ini yang keduanya. Ini kayaknya sekitar 50 meteran dong. Oke, dan 70 ada lagi yang kecil. Ini jam reel yang kalau gue bilang kalau tiba-tiba gue pengen ada lubang nih di sini, namanya jam kan. Ada gitu ya, gue pengen kesana. Gue pengen kayaknya seru, lu pakai ini deh. Tapi begitu ini lo abis lu udah gak boleh lanjut ya. Berarti buat orang-orang tuh yang harus yang penasaran ya, sana lucu tuh kayaknya. Yoi. Gue explore dulu ya, see you guys gitu ya. Terus ini cookies. Oke, ini gimana cara kerjanya nih cookies ini? Biasanya dan kenapa namanya cookies? Ini nggak tahu bener nggak ya, tapi kayaknya gini, lu tahu Hansel and Gretel nggak sih? Dulu ada Hansel and Gretel tuh film kan? Iya, apa namanya, cerita waktu kita masih kecil gitu, yang mereka itu pergi ke hutan, terus mereka ninggalin remah-remah cookies supaya inget jalan pulang. Oke. Jadi ini tuh kayak supaya tanda lu inget jalan pulang. Jadi lu bisa setiap belokan gitu-gitu, setiap percabangan, at least lu nandain. Terus kan ada nama guenya kan, ada misalnya inisial nama SD, Saradiana. Jadi di sini gitu. Biasa kalau mau pulang lu ambil lagi ininya. Dari antara buletan segitiga atau ini tuh ada maksudnya nggak? Nah, kalau yang cookies sama yang ini sama nggak? Kalau warna sama. Cuma kalau yang ini biasanya dipakai itu untuk nandain yang di tali primary kita. Itu untuk nandain justru jalan pulang, bukan jalan masuk. Jadi kalau misalnya nih, lu blind, lu tiba-tiba lagi masuk, tiba-tiba lu gelap, tiba-tiba kayak nggak kelihatan apa-apa, kayak. Misalnya torch lu mati. Ya mungkin ya the worst case. Canister gue mati, terus 2 center gue mati, terus atau kayak apa sih kan suka silt naik gitu kan. Itu tuh bisa zero visibility. Nah, lu bisa ngerabat talinya, lu tuh bisa ngeliat, oh ini jalan pulang nih. Gitu. Oh, jadi arah baliknya segitiganya arahnya lo kasih tahu nih buat jalan pulang. Justru arahnya arah keluar, bukan arah ke dalam, arah pulang. Terus kalau misalnya ini tapi kalau bukannya silt kayak gitu, tiba-tiba lo ngeraba nggak ketemu itu gimana? Makanya kita harus selalu deket tali. Oh, oke. Prosedurnya gitu ya? Prosedurnya biasanya harus selalu deket tali. Lu boleh menjauh sedikit, 1-2 meter kalau visibility-nya bagus. Tapi kalau masih in reach, tangannya itu masih bisa. Lu harus selalu megang tali, apalagi kalau zero visibility. Nah, ini akan jadi penanda lo gitu, lo kayak, oh gue mau, terus kan pegang tali, ini arahnya nunjukin keluar nih. Oh, oke. Kalau yang bulat? Kalau ini sebenarnya sama. Yang ini cookiesnya yang tadi. Ini cookies yang kita ambil lagi, yang kayak gue masuk, udah gitu gue nandain kayak percabangan. Itu per berapa biasanya jaraknya? sih gue kalau percabangan sama kalau mau jam. Percabangan tuh misalnya ada tali gini kan lurus nih masuk ke dalam gue nih. Udah gitu biasa ada 2 cabang lagi. Atau 3 cabang gitu misalnya. Jadi kalau gue maunya ke arah kiri, kan lu bingung dong nanti pulangnya lu ngikutin tali yang mana. Iya. Nah lu pasang cookiesnya di tali yang lu akan pulang. Gitu.
Kayak gitu. Gitu, itulah caranya supaya lu nggak disorientasi dan tahu supaya Bener, jalan jadi pulang. ini gitu. harus selalu dibawa juga sih. Oke. Kalau ke cave. Canister. Terus BCD-nya yang side mount. BCD-nya side mount. Tanki 2. Tankinya 2. Nah, tankinya itu 2, sebatas mana lo bisa konsumsi si tanki itu sebelum lo waktunya. Oke nih waktunya balik itu sampai segimana tuh? Oke. Jadi di kita itu namanya ada rule of third. Alright. Iya. Lo untuk pergi itu sepertiga, pulang sepertiga, sepertiganya itu adalah cadangan lo. Oh, rule of third. Oke, berarti lu cuma bisa tuh sepertiga tangki kanan sama sepertiga tangki kiri itu udah maksimal dong. Iya, benar, misalnya total di gua 400 bar nih. Yap. Berarti kan gue cuma bisa pakai tuh mungkin kayak 130-an kan, pergi. Iya. Iya kan? Nanti pulangnya gue pakai lagi 130. Jadi gue masih ada cadangan kalau sampai kenapa-napa. Oh, nah kita harus oke. selalu nyisain yang kayak gitu-gitu. Oke. Kalau yang lebih konservatif lagi atau mungkin jalurnya lu lebih nggak tahu lagi, ada rule of fourth. Jadi lu 1/4 pergi, 1/4 Iya, lebih pulang, aman lah ya, sisanya iya. lu buat cadangan sih. Kayak gitu-gitu Oke. lah. Tapi itu pas harus lo lagi diperhatiin. nyelam gitu, lo pernah ketemu kejadian yang zero visibility? Karena menurut gua tuh freaky banget sih. Pernah sih waktu di Tuban itu. Tapi yang serem itu gue sama Bona pernah. Jadi ujian terakhir kita, itu kita masuk ke cave gitu berdua doang ya. Oke. Kayak nggak ada guide, nggak ada orang lain, nggak ada instruktur kita. Terus kita ya biasa kan, ya kita udah berapa kali lah di cave ini. Tiba-tiba dia kayak, ya udah kita bikin jump reel. Terus dia kayak, gue beres-beres lu nunggu aja di situ, gitu kan. Gue nunggu, gue puter balik. Nah, kayaknya dia habis beres-beres, dia ke arah yang malah maju. Pokoknya intinya gue sama Bona terpisah. Jadi kita kayak main kucing tikus di dalam cave tuh saling nyari, gila. Oh gitu? Iya, gue kayak, gila nih, anak hilang kemana? Dia juga nyariin gue, ini anak hilang kemana? Ya kita berdua saling mencari sampai kayak lumayan lah setelah 5-10 menit tuh baru ketemu. Cuma gue baru menyadari sih, gila ya ternyata lu kehilangan body lu di dalam cave tuh, itu deg-degan banget sih. Yang kayak lumayan banget, berasa banget. Gitu. Itu padahal itu kan juga udah sama-sama ngerti dan udah sama-sama tahu, oh ntar pulangnya lewat sini kayak gitu. Bener. Dan itu pun aja masih bisa miss ya? Ya, lu takut lah karena banyak kecelakaan tuh menurut gue terjadi karena justru orang-orang tuh yang udah expert, misalnya kayak orang-orang yang udah kenapa hilang di cave gitu-gitu. Lu ngerti nggak? Karena banyak di gini, lu tuh ngerasa, oh gue, kayak lu ke gunung nih misalnya, gue udah nggak perlu porter lah, gue udah ke Gunung Rinjani 4 kali, gue udah inget jalannya, ngerti nggak sih? Tapi kan namanya alam, karena lu nggak pernah tahu kan, lu melenceng sedikit, lu bengong, tapi kayak, anjir gue di mana nih? Dan bisa aja lu kayak gitu-gitu, lengah kayak gitu malah jadi bahaya buat lu juga. Bener. Ya kayak lo yang udah sering ke alam pasti ngerti kan yang kayak gitu-gitu kan. Kan orang kan justru yang baru-baru suka menyepelekan kan. Aduh mahal lah bayar guide, ibaratnya gitu kan. Bisa lah, Rinjani kan rame misalnya gitu. Nah ini juga kayak, misalnya kayak, gue nggak perlu pasang jam lah misalnya gitu loh. Gue udah hafal, gue udah ke cave ini tuh ratusan kali ibaratnya gitu kan. Mereka belok kemana apa, tiba-tiba kayak nggak bisa pulang. Ih. Kayak, gue di mana, gue hilang, carried away kan. Tapi waktu itu lu nyarinya gimana ya? Gue nyarinya kayak, gue berusaha, ya gue nelusurin tali sih waktu itu. Dan Bona untungnya juga nelusurin tali, terus gue kayak, at some point gue ngeliat, oh ada cahaya, jadi kita saling ngasih kode. Oh, oke. Kayak gitu. Ih, gelap-gelap gitu, males banget sih. Males, nah, dan gue pernah nyoba ke cave, tapi sendirian masuk. Tapi cave yang udah gue familiar ya, bukan cave baru ya. Gue pengen ngetes nyali. Itu buat apa? Gue pengen ngetes kayak, gue gimana sih kalau lu di cave, lu masuk sendirian, tapi cave yang gue lumayan familiar. Tetap itu lumayan tetap kayak nggak nyaman sih, kayak maksudnya kayak gue pengen cepet-cepet keluar, rasanya kayak aduh kayak nggak ada siapa-siapa, ngerti kan? Gue pernah waktu itu syuting buat MTMA, kita ya kayak sebenarnya terpaksa banget harus kayak cave dive kayak begitu. Oke. Buat gue tuh kayak beda ya, nggak it wasn't fun buat gue gitu loh. Enggak ya? Under pressure banget gitu loh. Waktu itu gua tuh dia daerah di Wangi-Wangi, jadi ada kayak tempat orang tuh suka cuci-cuci di situ. Ada kayak gua, airnya bening, terus orang sana tuh penduduk suka buat cuci-cuci baju di situ. Nah di bawah situ tuh dalamnya memang ada cave, mereka pernah syuting di situ. Terus entah kenapa gua dan Marshall yang harus syuting di tempat yang sama kayak begitu. Ya awal-awal kan pede gitu kan, awal kayak pede, tapi begitu nyelam ke bawah kayak tiba-tiba langsung dari otak langsung kayak jadi alert gitu loh. Tiba-tiba bilang kayak ini serius ya. ini nggak ada main-mainnya gitu. Jadi kayak bentar-bentar tuh gue ngecek, kayak si barnya tuh gue ngecek.
Terus gue cuma bawa 1 lampu, maksudnya kayak benar-benar nggak prepare kayak kalian yang udah ada kayak 2 lampu, 2 tangki. Nggak, gue cuma pakai back mount, cuma 1 lampu. Terus nggak ada reel-reelan kayak begini. Terus sempet kita tuh udah mentok ke ujung, kita harus balik arah begini. Nah, terus depan gue tuh udah kicking, nggak taunya siltnya naik. Yang ada kan gue harus megang tembok kan buat muter gini pelan, ya kan gue bilang anjir nih kalau ada yang ninggalin sih ngaco banget nih. Adrenalin ya lumayan deg-degan kan. Justru gue malas kan makanya kan. Gue bilang nih kayaknya nggak ada fun-funnya deh kayak gitu deh. Tapi waktu itu ya kalau gue lihat ya. Tapi mungkin kan karena lo udah belajar sekian dan tahu mungkin safety-nya sama resikonya gimana, mungkin akan lebih fun sih kayak gitu. Dan ini yang gue selalu ngomong sih Kas, kayak lo bilang pas di dalam gelap itu kan lo deg-degan kan, takut kan. Kayak lo naik gunung lah, terus jalurnya susah kalau nih. Kalau gue gelap-gelap naik gunung, gue nggak deg-degan. Lo nggak deg-degan, atau jalurnya susah deh, at least jalur. Lo pasti, gue nggak tau. Ini gue selalu ngomong, ini yang membuat gue gue seneng ke cave. Karena disitulah gue merasa gue paling dekat sama Tuhan. Karena di saat lo dekat dengan kematian, atau lo lagi dalam keadaan kayak gitu, lo pasti doa lo paling tulus kan. Ngerti kan lo? Kayak gue tuh ngerasa kayak, Tuhan, misalnya setiap masuk kayak, semoga gue keluar dari sini gue tetap selamat gitu. Ngerti kan? Soalnya ada kejadian ada gempa lah, batunya roboh lah, apalah segala macam, pasti kan ada aja. Tapi selalu kepikiran nggak sih, tiba-tiba maksud gue kan tiba-tiba kalau ada amit-amit gempa, terus tahu-tahu lu punya jalan ke blok kayak begitu. Gue tipe yang kayak pasrah sih sama kematian, yang penting matinya cepet aja sih. Ngerti kan? Maksudnya jangan kayak kalau diving ya matinya lama, ngerti kan? Suffocation itu menurut gue is not fun. Gue kalau misalnya tiba gue jatuh nih ketimpa batu gitu kan, misalnya gitu. Itu kan langsung instan. Ya enak kan, matinya maksudnya ya udah ya gampang kan, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kayak diving, lu ngeliat bar lu makin tipis, that's not fun. Iya sih, tapi. Ya kan, tiba-tiba kayak ini udah makin berat, terus lu tahu this is your final breath gitu loh ibaratnya. Ya at least kan kita orang Jawa, at least ya gue daripada gue kayak lumpuh nyusahin orang, kalau gue mikir gitu. Ya gue nggak apa-apa, kalau mati udah itulah. Nyokap gue juga suka gitu kan, kayak kamu tuh selalu anak cewek pergi-pergi gitu kan. Gue mau tahu, penasaran si Mas Le ngomong apa kalau lu cave dive, dan nyokap lu ngomong apa lah kalau tentang ini? Nggak apa-apa sih, lebih nyokap gue sih sebenarnya. Jadi nyokap gue tuh selalu yang kayak beneran, Mas Le no problem kayak begini? Nggak ada masalah. Terus? Tapi dia dari di belakang kayak, ya Tuhan tolong, semoga dia sadar. Mungkin ya, atau semoga uang asuransinya gede gitu. Nggak sih, nyokap gue sih yang selalu kayak nangis. Jadi ya dulu kan gue juga pernah dijejak petualangan. Jadi nyokap gue tuh kayak nggak setuju banget, karena itu kayak aja nggak setuju gitu, karena apalagi ini. Iya, apalagi ini. Cuma gue alasannya selalu gini, ya udahlah mama kalau mau di pinggir jalan lagi berdiri keserempet metro mini apa ojek apa gitu juga ibaratnya pasti ya lo mati juga gitu kan. Iya, lu jatuh di kamar mandi aja bisa die ya. Bener ya, gitu kan. Ibaratnya gue bercandanya dark jokes gue adalah ya kalau at least lo mati di cave tuh kayak keren gitu, ngerti gak sih? Kayak oh iya keren gitu, mungkin lo akan jadi berita gitu ya di mana gitu. Tapi kalau lo mati di pinggir jalan, banyak yang mati di pinggir jalan gitu. Oke. Ya udahlah. Itu ya prinsip yang bagus sih. Bener kan? Gue kayak ya udahlah. Jadi gue mendingan mati di cave. Jadi matinya with passion ya ceritanya. Iya dong, lu mati melakukan hal yang lu suka, ya udah gitu. Itu resiko. Oke. Tapi lu dengan kegiatan ini lu masih ngelihat 5-10 tahun ke depan itu masih visible buat lu gitu? Masih sih menurut gue. Serius? Oh my god. Sampai 15 tahun, 20 tahun gue masih bisa kayaknya sih. Enakan snowboarding, serius? Oh itu enggak sih, itu gue dijerumuskan. Itu lebih gampang patah tulang sih guys. Enggak sih, selama ini gue ngajak teman-teman gue yang gue kenalin dengan snowboarding, menurut mereka tuh ucapannya sama, fun dan mau balik lagi. Tapi kalau cave dive, menurut gue kayaknya coba sekali, that's it, deh. Dan satu ini kan barang-barangnya mahal. Coba lu total deh dengan helm, reel, kanister, BCD, regulator yang harus lu setup baru ulang. Itu total ada berapa? Hampir 100-an ada gak kira-kira? Or more? Lebih sih, lebih. Nah, ya kan? 150? Ya, segituan mungkin. Oh, serius gitu? Kan ada, gue bawa kamera underwater, misalnya, terus even gue bawa GoPro kan kayak casingnya, terus video lightnya, terus macem-macem, terus kayak, iya, lu fin gitu kan, atau lo pakai wetsuit kan gue juga nggak pakai murah, karena dingin kan di dalam kan. Harus pakai berapa mili ya? Gue sih biasa kalau di Indo gue pakai 3 mili, tapi 3 milinya yang proper ya.
Yang yang tipe wetsuitnya itu yang proper, jadi anget bisa berjam-jam. Kalau gue waktu itu di Meksiko gue pakai 5, tapi 5-nya berasa kayak 7 mili. Nah ini 3-nya berasa kayak 5 mili. Jadi lumayan anget lah gitu. Oke. Iya kadang-kadang kalau kita juga hampir 1 jam berasa dingin sih ya. Iya. Padahal cuman kayak 24 derajat, 25 gitu gue kadang-kadang juga ngerasa dingin. Apalagi kan kalau di cave kan lo bisa sampai 2 jam kadang. Itu aja gue kalau udah kayak dingin-dingin gitu yang bawahnya gue kencing lo di bawah. Gue juga kencing mulu sih. Sir. Terus untuk ikut course itu kira-kira berapaan? Beda gak sama harga-harga kayak kita belajar open water gitu? Beda. Setahu gue ya course tuh mungkin sekarang 30-50 juta deh course cave. Buat cave dive? Ya. Itu berapa hari ngelarinnya? Ini yang di Indonesia nih kita ngomong ya? 10 harian tergantung di skill lo juga sih. 10 hari, max-nya 10 hari sih. 35 sampai 40 juta untuk di Indonesia, bukan yang di Meksiko. Di Indonesia, bukan. Kalau di Meksiko lu waktu itu gue masih ngambilnya cavern sih. Jadi gue intinya sih kayaknya kalau gue ngerasa nih emang ya hobi yang ya mahal sih, kayak bisa beli mobil sih kalau di total sampai perjalanan lo, ngambil license apa segala macem gitu-gitu kan. Itu kayak mahal sih. Terus gue kan sekarang baru ngambil rebreather kemarin tuh ke Filipina. Nah itu apa lagi? Iya. Jadi rebreather itu kan kayak udaranya tuh lo recycle ulang gitu kan gitu. Itu kayak gue sampai ngerasa gila ini mahal banget sih, kayak ngambil course-nya mahal banget, alatnya mahal banget. Terus gue kan ya lu tau lah ya, lu kan kenal gue, kayak gue jarang ya atau hampir nggak pernah lah ya beli tas-tas branded ya kayak yang harganya 300 juta. Tapi nih alat-alat gue di total mahal juga. Segitu juga. Iya. Ternyata ya kayak mahal sih. Berarti emang lo harus punya bisnis sendiri lah ya untuk bisa berjalan di hobi kayak gini lah ya. Intinya harus punya duit sih ya, mau gimana caranya harus punya duit sih itu aja. Nih kalau ada kalian yang suka mampir daerah Gancit, ini ada kafe namanya Roti Eneng. ini yang kelola yang punyanya. Terus lo ada apa lagi ya selain Roti Eneng ya? Di Ciki ini ada kerotian tapi by Roti Eneng. Terus itu beda kayak bakery tapi by Roti Eneng gitu. Kalau kayak Roti Eneng kan kayak kafe. Sebenarnya sama sih, lebih communal space sih. Jadi ada 4 tenan lain selain Roti Eneng. Terus menunya agak gue bedain. Oh, oke. Ya guys, cobain aja mampir ngopi. Sekalian siapa tahu mau ngobrol tentang cave dive. Bisa sekalian. Iya. Yang mau beli alat-alat secondnya siapa tahu. Bener, bisa juga. Saya menjual karena udah terlalu banyak. Gue kalau kesana cuman satu yang gue suka, ketemu sama anjingnya doang. Dan anjing gue tuh genit. Jadi anjing gue yang kecil itu kan suka rese sama orang. Gue nggak tahu sama Rikas dia genit banget. Tahu aja cowok cakep. Itu Mika atau Miku ya? Miku ya. Ya biasanya yang kecil Miku ya. Yang gede Mika kan. Ya itu emang anjing lucu sih, very adorable banget. Gila itu total ada 300-an. Ini mahal sih, Di. Ya ini hobi yang menurut gue sih ternyata mahal. Waktu awal memulai gue juga gak nyangka sih. Kayak udah kepalang tanggung. Tripnya juga mahal soalnya. Mesti kan ada hobi yang lo beli alat sekali. Udah kan, kayak misalnya golf sih mahal sih. Ya, tapi beli alat golf kan lo yang major beli alatnya. Terus kan sisanya kalau lo cuma di Jakarta gitu-gitu kan gak terlalu mahal tripnya. Cuma kan trip diving, trip cave tuh menurut gue mahal sih. Lu setiap kali ekspedisi kayak gitu, lu perlu prepare budget berapa ya? Maksud gue dibandingin sama naik gunung, kayaknya nggak ada apa-apa ya deh. Oke, sekarang kan lu harus kendaraan gimana? Sewa atau bawa sendiri dari sana? Dari timnya, dari si dive centernya kan mereka khusus dive center cave Oke kan. Deh. Perincian itu berapa aja yang lu harus keluarin? Misalnya total lah ya, total. Misalnya kayak kita mau ke Bau-Bau gitu, lu sama Bona, lu sharing cost sama dia gitu? Sharing cost. Oke, terus gimana cara breakdown untuk ininya? Dari mereka kan tanki gitu-gitu kan udah mereka gitu sebenarnya kayak ibaratnya nyewa kompresor, terus kayak bayar timnya kan buat bikinin kita rigging apa gitu-gitu segala macem, terus izin apalah macem-macem lah ya pastinya kan. Alright. Kalau perlu izin beli makanan apa segala macem, bensin. Mungkin ya kayaknya sih sekitar yang selalu soalnya dia masanya pesawat ke Bobo tuh menurut gue juga mahal. Belum kan bagasi lu banyak ya, kadang overweight. Oh iya. Jadi kayak minimal siapin 35 juta lah. Kayak berasa mau ke Jepang gak lo, kayak lagi mau main snowboard. 35 juta. Lu udah ke Niseko sekali. Iya makanya. 10 hari lah dapet tuh, tapi 35 juta dapet 10 hari lah.
Tapi kan karena perjalanannya udah lumayan, sehari pasti ngabisin perjalanan. Itu kebayar tuh dengan lu ngeluarin 35 juta dengan footage video-video yang lu buat atau demi kepuasan sendiri deh. Itu kebayar gak tuh? Ya gue sih suka sih sejujurnya ya, emang karena gue suka gitu. Dan ya lu perlu banyak duit banget ya buat kayak nyobain kayak begini ya. Dan itu pun kan soalnya kayak sport kayak begini kan ibaratnya nggak lu beli equipment, terus lu oke lah equipmentnya mahal tapi bisa lu pakai gitu. Kayak misalkan lu beli papan. Ya kayak beli papan surfing lah. Gua kan kayak lu surfing, lu tinggal datang ke pantai aja kan bisa main dan tanpa harus keluar di ekstra biaya yang mahal banget gitu. Tapi ini aja kan lu udah beli alatnya mahal, tripnya lagi lu juga biayanya juga 30-an sekian juta juga gitu. Dan nginepnya tuh nggak di tempat mewah loh. Dan di tenda juga kan? Nginepnya di tenda juga. Iya. 35 juta lu bisa LOB lumayan benar. Enak loh sebenarnya, ngerti gak sih? Makanya menurut gue not for everyone gitu, kayak ya orang kadang datang sekali terus nggak datang lagi gitu jadinya, ngerti gak? Tapi sekarang di Bau-Bau di Muna sendiri udah ada glamping. Baru buka. Gue belum datang nih, gue baru mau datang kayaknya bulan-bulan depan. Gitu. Terus lu next mau kemana kira-kira? Mungkin nih mau ke Luwuk sama Marshall. Luwuk Banggai? Iya. Yang kalau Luwuk Banggai kan yang gue suka itu Pak Supok ya? Abis yang itu ya, air Supok ya? Terjun ya? Bukan Pak Supok tuh danau. Danau. Oh iya danau. Ya setahu gue kayak danau yang bening banget, jadi kayak ada kapal gitu di atas lu kayak floating. Ya itu bisa diving deh harusnya di danau itu. Iya, tapi nggak goa kan modelnya kan? Nah belum pergi sih. Nah banyak gua baru juga di situ. Jadi gue suka di Instagram tuh suka ada orang gini, Kak ini ada gua baru nih di sini, datang dong gitu. Ya cuma gimana ya, mahal juga ya. Kalau ekspedisi tuh pasti mahal. Oke. Gitu. Gokil, 35 juta nggak bisa nanam duit gitu ya? Iya, gue juga pengen punya pohon duit lebih sih. ngepet kali ya? Iya itu, jagain lilin itu. Gue juga maunya ngepet aja biar kaya ya, aduh. Daripada pusing-pusing. Gila di. Iya, hobi mahal banget. Tapi itulah kepuasan batin yang tidak bisa digantikan. Tapi dari tadi kita ngomongin cave dive, sebenarnya ini juga naik gunung juga. Lo pernah ke Rinjani kan? Pernah. Kemana lagi ya? Arfak. Arfak tuh di Papua ya? Iya, di Papua. Terus ya Prau lah ya, Jawa. Gunung Salak lah ya. Oke, ya. Apa? Sama yang di Nepal? Mardi Himal. Namanya apa? Mardi Himal. Oke, itu berapa hari trekkingnya? 4 hari. Oh, 4 hari trekking? Iya. Itu naik turun? Naik turun 4 hari apa 5 hari deh. Segitu. Bagus gak sih? Gue suka sih. Nah, temen gue tuh udah ke ABC, jadi harusnya tetap plan pertama kan ke ABC. Udah gitu, ABC lagi nggak bisa datengin, ini lagi kayak saljunya lagi badai gitu-gitu lah ya. Oh lu udah akhir tahun ya perginya? Ya. Itu Maret nih. Oh masih. Gue pergi Februari ya, Maret, tapi winter. maksudnya masih kayak, ya maksudnya disuggest jangan pergi. Jadi akhirnya kita langsung ganti haluan ke si Mardi Himal itu. Dan ternyata temen gue yang udah ke ABC itu bilang, bagus banget si Mardi Himal karena lu dapat semua gunungnya. Soalnya setahu gue tuh pas lagi Annapurna Base Camp, lo jalan, si Mardi Himal tuh agak di kanan atas gitu loh. Jadi dia treknya sebelah-sebelahan sama si Annapurna Base Camp. Bagus kata lo, karena menurut temen gue pemandangannya pas di atas lebih bagus. Tapi gue nggak tahu ya, misalnya karena gue belum pernah ke ABC, tapi katanya lebih bagus. Mardi Himal. Dan lebih sepi, gue sukanya. Oke, I'll keep that in mind. Terus ada pengalaman apa selama lo di sana itu? Pengalaman ya. Gue pertama kali ke situ kan, jadi kayak gue baru tahu tuh kayak Lost Man aja tuh kayak lo nginep terus kayak nggak ada apa-apa, nggak ada pemanas apa, jadi lo bener-bener pakai itu sendiri kan, kayak lo bawa semuanya sendiri itu. Dalam kamar tuh bisa yang kayak 0 derajat gitu. Itu tuh gue bener nggak mandi sih 5 hari sih sejujurnya. Udah pasti lah ya. Tapi kan ada air panas. Nggak ada, di gue nggak ada. Serius? Waktu itu sih nggak ada ya, gue pergi 2019 sih nggak ada. Jadi itu tuh bukan jalur favorit kali ya, maksudnya bukan yang kayak. Jadi kayak udah gue nggak mandi lah, bodo amat. Terus kayak pas lagi di situ, gue belajar sih kayak beneran alam itu lo nggak pernah tahu kan guys. Ya lo sering banget ke alam, lo nggak pernah tuh kayak mentang-mentang lo udah setiap minggu ke gunung kayak gampang lah gunung ini, ngerti nggak sih kayak ini. Karena gue ketemu mountaineering Jepang gitu di situ yang naik ke atasnya bareng gue, pulangnya itu udah nggak bareng karena dia udah meninggal kepleset. Lanjut. Padahal kan kita ngerasa itu jalur yang kayaknya itu ya udah trek salju waktu itu. Trek salju, udah di atas. Nggak pakai ini ya, nggak pakai safety line kayak pegang-pegangan gitu yang dicantel dari harness ke harness gitu, nggak ada gitu. Waktu itu di sana belum ada.
sekarang katanya udah dibikin tangga, karena itu bukan jalur favorit kan. Terus kayaknya tuh ini kayaknya ya kepleset di salju, dan lu kan kalau pas salju lu nggak tahu kan dalamnya tuh berapa, kadang kayak bisa aja cuma semeter, kan nggak kelihatan kan kadang. Dia jatuhnya tuh ngelincir gitu ke bawah, atau dia nyemplung ke bawah gitu? Pas jatuh, kayaknya pas turun kayaknya sekitar lumayan berapa puluh meter sih, kayaknya ada 70 sampai 100 tuh ada. Pokoknya pas ditemuin udah nggak bernyawa. Dan kan kalau dingin kan kita pakai bahannya tuh kadang licin kan. Iya, jadi jaket-jaketnya licin. Iya, jadi merosot terus nggak bisa berhenti. Dan mungkin kadang kan ada batu gitu kan, lo nggak tahu ya. Pas itu terantuk batu, kena batu gitu. Terus dia, berarti lu pergi bersekian orang terus -1 gitu? Dia ya, kebetulan bukan tim gue, cuma kan di Lost Man itu kan bareng-bareng semua. Terus pas kita nyampe atas itu kayak nih Baba tuh lucu banget, kayak komik gitu kan. Maksudnya kayak gue ngeliat nih kayak mountaineering Jepang yang segeng gitu, yang dari muda tuh udah naik gunung bareng gitu. Terus jadi tuh pas lagi makan di Lost Man sehari sebelumnya, gue sama teman-teman gue tuh yang kayak gini goal gue nih, friendship goal gue nih, ngerti nggak? Lo udah tua, terus lo pergi manjat sama teman-teman lo yang punya hobi yang sama, ngerti nggak sih? Wah gila nih friendship goal banget nih. Terus begitu nyampe di atas, kita tuh kayak gue sempat foto bareng gitu sama dia. Gue bawa kamera yang lensanya gede, jadi kita cekrek kita. Itu foto terakhir gitu. Terus gue sama temen gue namanya Regi tuh orang terakhir yang turun, karena kita di atas tuh kita kayak enak ya, orang-orang udah turun, kita turun terakhir deh. Gak apa kita turun, kalian turun duluan aja semua gitu. Jadi udah pada turun, kita berdua gitu, kita lagi contemplate gitu, ngomongin soal hidup gitu kan. Terus kita turun, pas lagi turun tiba-tiba kayak ada helikopter gitu. Biasa kan kalau di Nepal ada helikopter gitu kan, kayak lu tau nggak, lu cuma mau ya orang kaya, lu mau naik foto, lu turun lagi kan. Jadi gue tuh pakai kamera gue tuh ngerekam, kayak gila nih ada Sultan nih orang kaya nih, mulut gue, Sultan nih orang kaya nih, gokil nih gitu. Ternyata helikopter evakuasi yang jatuh tadi. Yang buat nyelamatin si yang hiker tadi itu. Iya, ternyata dia helikopter evakuasi, gue langsung merasa bersalah. Emang netizen mulutnya emang ya sembarangan banget emang. Ya udah, tapi temennya terus kayak email, gue tukeran email sama temennya, terus kayak yang salah satu yang di gengnya dia itu, terus sahabatnya itu, terus dia yang kayak gue bagi dong foto terakhir itu. Oke. Gitu, jadi sedih banget kayaknya kayak. Gue belum pernah sih ngalamin yang kayak gitu sih. Ya, dan gue juga belum pernah dapat trek salju yang untuk ke peak yang kayak gitu ya. Ya, sebenarnya treknya nggak yang sampai susah banget sih, cuma mungkin lo bad luck licin, makanya kan alam kita nggak tahu kan. Kayak pas lagi turun tuh kan licin gitu, terus lo tergelincir, terus tiba-tiba merosot gitu kan. Ya. Kayak gitu sih, jadi emang bener-bener yang namanya alam ya nggak bisa dilawan sih emang. Lo bener-bener harus appreciate banget bener sih. Bener. Tapi lo balik kayak ke Nepal lagi, mau coba lagi? Mau banget. Mau kemana kalau yang next kayak gitu? Gue pengen Everest Base Camp sih, lo nggak pengen? Mau Everest Base Camp? Iya, planning juga sih kalau buat Everest Base Camp. Cuma waktunya kan panjang ya, jadi kayak kita mesti bener-bener nyiapin waktu kan. Ya antara 15-20 hari sih. Lebih aman 20 hari, jadi lo bisa explore kota. 20, iya. 2 minggu lah at least. 2 minggu tuh biasanya dia treknya lo nggak bisa dapet Gokyo gitu, jadi kayak cuman dari awal dari Lukla ke Namche Bashar, terus lo kayak nanti naik ke atas lewat yang Eastern Route terus balik lagi gitu. Tapi kalau lo mau ke Gokyo dari atas lo kayak lewat ke tengah turun lagi, nah itu dapat kayak muter kayak sirkuit gitu loh. I see. Nah gue udah liat petanya sih, which is kayak udah mulai. Ini November temen gue yang kemar di Himal bareng gue buka trip sih, makanya gue lagi mikir-mikir nih. Lu mah tau-tau mah tiba-tiba udah berangkat kayak gitu. Ya kalau enggak gue ikut lah kalau lu bikin trip. Boleh. Aman. Gitu. Ya lah, lu tinggal udah ada anak buah juga, udah tinggal, dan internet ada aman. Aman ya, itu yang paling penting ya. Lu bisa sih. Komunikasi. Tapi kalau yang Rinjani gitu lu ada cerita-cerita yang itu atau biasa-biasa aja? Ada juga, gue Rinjani kan nggak yang mirip-mirip kayak horor-horor gitu? Horor sih enggak sih ya. Kejadian-kejadian yang gitu? Tapi gue waktu Rinjani tuh hujan. Jadi gue dari danau, gue naik lagi pulangnya tuh tetap dari Sembalun ya. Iya. Gue jadi balik lagi arah pulangnya, terus kayak jadi lama banget, gue kayak jam 11 malam gue baru nyampe ke itu. Karena licin banget kan, hujan gede kan. Nah ya, parah sih. Tapi seru sih menurut gue. Seru banget.
Terus lo maraton mau pergi lagi nih? Kemarin Berlin. And then next-nya ke? Chicago kapan? Oktober awal. Kok lo nggak latihan sih? Kayak bentar lagi deh. Iya sih, sebenernya gue kayak kadang gue juga bingung, gue udah bilang gue nggak mau ikut maraton lagi, dan gue nggak suka lari, kan lo inget ya? Iya, jadi memang. kan lo selalu lari kayak bisa 20 kilo, 15 kilo ya kan, terus gue kayak, aduh gila gue sih nggak bisa Kas gitu nih. Tapi gue tuh suka banget men-challenge diri gue, ngerti nggak? Kayak, masa sih orang lain bisa, gue nggak bisa nih, kayaknya gue bisa nih, jadi gue coba, ternyata even dari waktu gue basket, gue tuh kayak lari 2 kilo aja, kalau jogging gue tuh bosen. Tapi ini kayak, gue bisa nih 5 kilo. Dari 5 kilo gue bisa loh 10 kilo. Gue bisa 15 kilo. Bisa half marathon, bisa 30 kilo gitu kayak. Ya udah deh. Kayak ternyata kayak gue seneng aja mengalahkan diri gue sendiri sih. Jadi compete-nya sama diri gue sendiri umur segini kan. Lo udah malas compete sama orang lain kan. Gue lebih seneng kalau di umur segini gue lebih seneng berkompetisi sama diri gue sendiri sih. Kayak ngalahin diri gue sendiri aja. Ngalahin ego gua, ngalahin tapi bosennya. kecantol untuk ikut Chicago deh ya. Abis Chicago mungkin daftar lagi? Gue iseng ngikut ballet, terus gue mikir gini, nggak bakal dapet. Tapi iseng aja karena teman-teman gue pada ikut ballet kan, pada kayak daftar aja. Kayaknya gue nggak dapet lah sih, gue lagi yang paling asal-asalan gini gitu kan. Yang lain persiapannya serius gitu kan. Malah gue yang dapet. Itu sistem undi kan tetap kan? Ini sistem undi ya, makanya ternyata gue yang dapet, ya udahlah. Temen lu dapet juga? Yang serius-serius malah nggak dapet. Oh gitu. Iya, jadi kayak ya udah deh berangkat aja deh. Lo jalanin aja lah. Gila, Oktober. That's sebentar lagi dong, kayak cuman 5 bulan kayaknya nggak nyampe. Ya udah mulai lah, tapi baru lari tipis-tipis lah gue. Bisa lah. Iya, di tengah-tengah lo ada cave dive, di tengah-tengah lo latihan maraton, tengah-tengah lo ngurus bisnis. Bisa lah ya. Ya mudah-mudahan, gue sih lihat lu aja, tau-tau udah di sini, tau-tau ngajak gue, Kas snowboard yuk. Tahun depan jadi kita snowboard lah ya. Gue mau lagi sih, Januari lah gue mau lagi, comeback. Mantep nih. Oke Di, thank you banget udah luangin waktu buat di podcast gue, thank you so much udah denger cerita-cerita serunya. Best of luck buat cave diving. Thank you udah undang gue ya. Ya, dan semoga ini ya ada kayak berita-berita bagus juga tentang cave diving. Karena kan mungkin cave diving terlalu segmented banget ya pasarnya. Niche banget ya. Ya, orang mungkin familiar dengan diving tapi nggak kayak ke cave dive gitu loh. Iya. Ya, dan once again ini ya, dive safe lah ya. Dive safe itu sih yang pengen juga, maksudnya kayak semoga di kedepannya menurut gue cave diving di Indonesia bisa maju sih. Karena menurut gue bagus buat pariwisata kita, buat ngebantu penduduk lokal di sana, jadi lebih maju juga kan, ada mata pencarian lain juga menurut gue, dan gue rasa bagus buat Indonesia sih, karena di Asia kayaknya yang paling kaya cave-nya tuh Indonesia. Di Indonesia? Iya. Oke. Tapi nggak 35 juta juga sih kalau bisa sih. Ya mungkin kalau buat orang luar, Singapura gitu-gitu, Korea, kan murah. Oh. Iya kan? Yeah, true. Dan kalau semakin industrinya gede, mungkin harganya jadi semakin mahal. Karena niche banget yang dateng. Iya, dan lo harus prepare apa-apa sendiri juga sih. Bener, gitu. menurut gue itu sih. Tapi kalau industrinya semakin gede, pasti semakin murah. Oke. Yeah. Gitu. Dan kalau ada yang mau sponsor, barang-barang? Saya tidak menolak kok, saya anaknya. Nanti saya review. Alright, Di. Okay. Thank you so much. Thank you, Kak.